Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu untuk pelajaran Bahasa Indonesia, dan materi kita hari ini adalah tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif ini meliputi menyusun pidato persuasif dan berpidato. Berikut adalah langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Langkah yang ke-1, kalian harus memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. Usahakan kalian memilih dan menentukan topik yang benar-benar kalian kuasai agar kalian tidak kehabisan bahan untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks yang utuh. Langkah yang kedua, kalian harus menentukan tujuan pidato persuasif. Nah, pidato persuasif ini memiliki tujuan menyampaikan pendapat, pandangan, gagasan, atau pesan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan, sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik dan isi pidato. Dengan tujuan yang jelas, kalian dapat menentukan arah tulisan agar tidak menyimpang dan salah arah. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data untuk mendukung argumen atau alasan. Nah, data di sini baik berupa fakta, contoh, bukti, maupun pendapat pakar perlu dikumpulkan sebanyak-banyaknya agar teks pidato persuasif benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga mampu mempengaruhi, membujuk, atau mengajak pendengar sesuai dengan topik pidato yang kita sampaikan nanti. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka pidato. Setelah topik, tujuan, dan data, langkah selanjutnya yang perlu kalian lakukan adalah menyusun kerangka pidato. Nah, kerangka pidato ini adalah kerangka tulisan yang dimaksudkan sebagai acuan pengembangan ide sehingga nantinya tidak menyimpang dari kerangka yang telah disusun. Nah, selain itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar teks pidato persuasif dapat tersusun secara runtut dan sistematis. Langkah yang terakhir adalah pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato yang sudah dibuat. Nah, berdasarkan kerangka pidato yang telah disusun tadi, kalian dapat mulai melangkah untuk mengembangkannya menjadi teks pidato persuasif yang utuh dan lengkap. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah untuk penyusunan teks pidato persuasif, nah kita beralih ke berpidato. Berarti kita sudah siap untuk melakukan pidato di depan umum. Ada 3 hal yang harus dipersiapkan dalam berpidato. Yang ke-1 adalah persiapan materi. Setelah kita mengetahui tentang langkah-langkah dalam penyusunan teks pidato persuasif, kita beralih ke berpidato. Berarti kita sudah siap untuk melakukan pidato. Ada 3 hal dalam berpidato. Yang ke-1 itu harus ada persiapan materi. Nah, materi yang sudah kita susun di dalam teks pidato persuasif harus diyakinkan kembali bahwa kita itu sudah siap untuk menyampaikan materi dalam pidato persuasif. Nah, kedua, itu harus ada persiapan dari pendengarnya. Apakah mereka memang sesuai dengan apa yang akan kita sampaikan. Jadi, audiens harus disesuaikan dengan isi pidato atau tema pidatonya. Kemudian yang ketiga, ada aspek yang harus diperhatikan di dalam berpidato. Jika di dalam sebuah pidato itu ada orator atau yang berpidato, berarti ada pendengar atau audiensnya. Nah, ada beberapa persiapan sebagai pendengar. Yang ke-1 adalah harus ada minat terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita sudah punya minat
berminat sebagai pendengar, maka pidato yang disampaikan oleh orator akan diterima oleh kita. Kemudian, pusatkan perhatian kepada orator atau pembicara. Berikutnya, perhatian tidak cukup jika kita kurang mengerti tentang tema yang disampaikan oleh pembicara. Makanya harus ada pemahaman terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan. Terlebih dahulu kita bisa membaca materi, misalnya mencari dari literatur. Jadi tidak hanya orator atau pembicara yang mencari materi, pendengar pun bisa melakukan hal yang sama sebagai kesiapan nantinya. Kemudian yang berikutnya harus ada kemauan untuk mendengarkan pidato yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah tindakan dan perbuatan. Artinya di sini adalah kita bisa merespon dari isi pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Dengan kata lain, jika kita sebagai pendengar yang baik, kita bisa mengungkapkan kembali apa isi dari pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara atau orator tersebut. Oke, kita beralih ke aspek yang harus diperhatikan dalam berpidato. Yang kesatu adalah perhatikan sikap badan kita ketika berpidato. Kalau misalnya berdiri, kita harus tegak, kemudian pandangan kita harus ke depan, melihat audiens yang ada di depan kita. Dan kalaupun misalnya kita harus berjalan ke kiri atau ke kanan, itu harus disesuaikan. Jadi harus seimbang antara berjalan ke kiri, ke tengah, atau ke kanan, atau misalnya harus ke tengah-tengah audiens. Hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah suara yang kita sampaikan kepada audiens itu harus jelas, baik intonasi ataupun pengucapan kata atau kalimatnya. Jadi kalau misalnya suara kita merasa suara kita itu kecil, maka jika diperlukan memakai mikrofon, gunakanlah mikrofon supaya jelas terdengar oleh audiens. Kemudian yang ketiga adalah kewajaran sikap. Artinya untuk sikap kita, gestur kita, kemudian mimik kita atau ekspresi wajah kita tidak boleh berlebihan. Demikian materi kita hari ini tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya tentang pidato persuasif ini. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang salah atau penjelasan yang keliru dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.